Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Ada sukacita, men. Coba lihat kiri kanan dulu, betulkah ada sukacita di wajah mereka? Haleluya. Saya percaya lihat kiri kanan pasti sukacita luar biasa, men. Baik, sini terima kasih buat kesempatan hari ini. Saya bisa berbagi buat saudara lagi dengan firman Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini diberkati luar biasa, men. Dan selamat juga buat Bapak Gembala, saudara terkasih ya. Tadi saya dengar saudaraku terkasih rupanya sudah jadi opa sekarang, saudara terkasih. No? Saudaraku terkasih jadi sudah tua, Pak. Udah opa panggilannya ya, oma ya, ibu. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya hidup kita adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, amin. Kita bisa hidup apa yang kita punya dalam hidup kita hari ini, saya percaya itu semua karena Tuhan mempercayakannya bagi kita. Amin ya. Karena Tuhan mempercayakannya dalam hidup kita. Maka hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita. Saya kasih tema saudaraku terkasih, pantas dipercaya. Temanya apa? Sama-sama bilang. Pantas dipercaya, saudara kasih. Coba lihat kiri kanan, tanya sama dia. Kau pantas dipercaya enggak, saudara kasih ya? Haleluya, saudaraku terkasih. Kita semua, saudaraku terkasih, harus jadi pribadi yang pantas dipercaya. Kenapa, saudaraku terkasih? Karena kalau Tuhan mau percayakan sesuatu bagi kita, itu bukan karena sekedar kita berkenan di hadapannya, tapi karena kita pantas dipercaya oleh Tuhan. Amin. Baik, sama-sama hari ini saudaraku terkasih kita lihat firman Tuhan, saudara. Mari sama-sama saudaraku terkasih kita buka firman Tuhan dalam kitab saudaraku terkasih Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14. Matius 25 ayatnya yang ke-14, saudara ya. Matius 25 ayat yang ke-14, mari sama-sama lihat firman Tuhan ini saudaraku terkasih. Yang bawa Alkitab, buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone, buka handphone sucinya, amin. Yang nggak bawa handphone, yang Alkitab juga belum ada handphonenya, saudara kasih ya. Sorry, yang handphonenya belum ada Alkitabnya terbalik, saudara kasih. Bisa lihat di depan, saudara kasih, amin. Kalau saudara nggak bisa lihat rabun jauh karena rabun jauh, boleh lihat kiri kanan, saudara kasih ya. Kalau kiri kanan nggak bawa juga, saudaraku terkasih tutup mata, dengar baik-baik. Jadi selama saya khotbah tutup mata saja, saudara ya, supaya konsen dengar firman Tuhan, amin. Tapi kalau saudaraku terkasih budak juga tidur, saudara kasih ya. Supaya pulang nanti segar, saudaraku terkasih, amin. Jadi yang dengar firman segar karena firman, yang tidur segar karena tidur, saudara. Jadi kita pulang sama-sama segar. Matius 25 ayat 14, yang sudah dapat katakan amin. Yuk mari kita baca dengan suara kencang, 1, 2, 3. Sebab al kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Perhatikan ayat ini baik-baik, saudara. Firman Tuhan bilang begini, kerajaan sorga itu ibaratnya seperti seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri, lalu dia percayakan hartanya yang di rumah seluruhnya kepada hamba-hambanya. Ada dua hal, saudaraku terkasih, yang harus kau pahami baik-baik dengan ayat ini. Yang pertama, saudara perhatikan menerima kerajaan sorga itu sama seperti ini juga berarti. Waktu saudara menerima kerajaan sorga dalam hidup saudara, menerima hadirat Allah dalam hidup saudara, menerima sesuatu yang dipercayakan Allah dalam hidupmu, itu sama seperti ini, saudara. Sama seperti Tuhan tinggalkan hartanya kepadamu, lalu dia pergi, saudaraku terkasih. Dan artinya apa? Yang kedua, engkau bebas melakukan apa saja yang sudah untuk sesuatu yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidup saudara. Maksudnya apa, saudaraku terkasih? Saudara perhatikan, menerima kerajaan sorga itu, saudaraku terkasih, sama seperti menerima sebuah kepercayaan penuh atas sesuatu yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Maksudnya kalau Tuhan sudah percayakan sesuatu dalam hidup saudara, saudara dengar. Kau bebas melakukan apa saja untuk semua yang dipercayakannya. Sama seperti seorang tuan, waktu dia percayakan hartanya kepada hambanya, lalu dia pergi ke luar negeri, itu hambanya bebas buat apa saja terhadap harta tuannya. Betul? Coba saudara-saudaraku terkasih lalu ditinggalin rumah,
Lalu orang rumahnya pergi, saudara. Keluar negeri sekian lama. Lalu saudaraku terkasih, kau ditinggalkan rumah dan seluruh isinya. Saya mau tanya buat saudara, saudara bebas nggak melakukannya? Bebas. Kenapa? Tidak ada yang memantau. Kau bisa pakai apa saja yang ada di rumah itu dengan sesuka hatimu. Makanya saudaraku terkasih, kalau ada orang berkata begini, saudara, kok bisa ya dia diberkati Tuhan tapi jadi jahat ya? Pernah dengar nggak orang ngomong gitu? Kok bisa ya dia diberkati Tuhan banyak hal tapi dia pakai berkat Tuhan untuk sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah? Pernah dengar nggak orang bilang seperti begitu? Saya mau kasih tahu buat saudara, mungkin saudara bertanya, kenapa Tuhan nggak langsung hukumnya? Kenapa Tuhan nggak marahinya? Saudaraku terkasih, sama kayak gini, saudara. Waktu Tuhan percayakan sesuatu dalam hidup kita, kita dikasih kebebasan untuk menggunakannya. Mau gunakan sesuai aturan yang Tuhan berikan, boleh. Mau gunakan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, boleh juga. Tetapi saudaraku terkasih, engkau harus mengerti waktu kita baca ayat itu ke bawah. Tadi saya nggak baca sampai awal, akhir saudara, karena banyak sekali ayatnya saudara. Saudaraku terkasih, tetapi setelah kau baca ke bawah saudara, ternyata saudaraku terkasih, waktu tuannya percayakan hartanya kepada hamba-hambanya, rupanya saudara, setelah itu bukan satu hal yang terakhir. Itu bukan akhir dari apa yang dipercayakan Tuhan atas hidup mereka. Karena firman Tuhan berkata setelah dia pulang dari luar negeri, saudaraku terkasih, ternyata ada hal lain yang Tuhan percayakan bagi mereka. Bagi yang bisa dipercaya, dipercayakannya sesuatu yang lebih banyak, kata firman Tuhan. Betul? Tapi bagi yang tidak bisa dipercaya, dihukumnya dan diambilnya apa yang ada pada mereka. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam hidup ini saudara, saya percaya semua yang kita miliki hari ini, itu adalah bentuk kepercayaan Tuhan bagi kita. Betul? Biasanya ada 3 hal yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Apa itu, saudara terkasih? Yang pertama, yang Tuhan percayakan dan hari ini kita punya, saudara terkasih. Hari ini kita punya 3-tiganya. Yang pertama adalah waktu. Saudara harus mengerti bahwa hari ini kalau kau hidup dalam waktu yang hari ini ada, saudara dengar, itu kepercayaan Allah. Dan kalau Tuhan percayakan, biasanya waktunya selalu terbatas. Firman Tuhan bilang kita ini hidup berapa tahun? 70 sampai 80 tahun saja. Betul? Kalau lebih itu anugerah, bonus bagi kita. Artinya apa, saudaraku terkasih? Kalau hari ini kita punya waktu, hidup dalam waktu, saudaraku terkasih, kau harus mengerti ini kepercayaan Tuhan yang besar atas hidup. Makanya nggak heran saudaraku terkasih, orang rindu sekali kalau dia punya waktu yang panjang dalam hidupnya. Betul? Makanya orang kalau sakit pengen sembuh kan, saudara kasih ya. Kenapa dia pengen sembuh? Karena pengen tambah waktunya, saudara. Pengen waktunya lebih panjang, saudaraku terkasih. Yang kedua, yang dipercayakan Tuhan atas hidup kita hari ini sudah ada adalah skill dan kemampuan. Hari ini kita bekerja, melakukan aktivitas, melakukan kegiatan beda-beda tentunya bidangnya, betul? Saya bidangnya pelayanan, mungkin saudara dalam pekerjaan, ada yang dagang, ada yang usaha, ada yang melakukan sesuatu. Saudara dengar, ketika kau mampu melakukan itu karena Tuhan kasih skill dan talenta dalam hidup saudara. Artinya apa, saudaraku terkasih, Tuhan sudah kasih hari ini juga dalam hidupmu. Dan hari ini dengar, skill dan talenta itu terbatas. Artinya, kalau kau saudaraku terkasih tidak pantas dipercaya, maka Tuhan tidak akan tambah skill dalam kehidupan saudara. Yang ketiga adalah harta dan kekayaan. Semua orang punya harta dan kekayaan. Cuman bedanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Betul? Saudaraku terkasih, semua kita yang ada di sini jangan merasa bahwa saya nggak punya kekayaan. Nggak ada orang yang nggak punya kekayaan. Semua Tuhan percayakan kekayaan. Minimal baju yang dia pakai, saudara kasih toh. Mungkin rekening nggak punya, dompet kosong, saudara kasih, tapi masih pakai baju. Itu kekayaannya, saudara. Artinya, saudaraku terkasih, harta kekayaan yang dipercayakan Tuhan atas hidupmu hari ini, saudara dengar, itu adalah bentuk kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Dan dengar baik, saudaraku terkasih. 3 hal ini, saudaraku terkasih, adalah hal yang baik. Amin. Amin.
Tiga hal ini adalah hal yang baik yang hari ini Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Ini adalah bentuk kepercayaannya kepadamu. Tapi jangan berpikir bahwa ini tidak akan tambah. Sangat rindu Allah menambah-nambahkannya dalam hidup saudara. Tapi persoalannya, saudaraku terkasih, kau pantas dipercaya atau tidak? Kau pantas menjadi pribadi yang layak dipercaya Allah untuk sesuatu yang lebih besar atau tidak? Itu persoalannya, saudara. Kenapa? Karena sesuatu yang baik itu datangnya dari sorga. Maka kau harus bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Coba saudara lihat satu ayat ini, saudaraku terkasih. Yakobus pasalnya yang pertama, saudara, ayatnya yang ke-17. Yakobus 1 ayat 17, saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, kata firman Tuhan. Diturunkan dari Bapa, segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan. Karena apa? Karena pertukaran. Hari ini kalau kau pengen sesuatu yang lebih dari apa yang kau miliki hari ini, kepercayaan Allah, baik itu waktu, baik itu skill, baik itu kekayaan atau harta, saudara dengar, yang harus kau hidupi dalam hidupmu adalah kau harus jadi pribadi yang pantas dipercaya. Kalau kau tidak pantas dipercaya, kau tidak akan pernah mendapat sesuatu yang lebih daripada yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Saudaraku terkasih, maka hari ini saudaraku terkasih, apa yang harus kita hidupi pertanyaannya? Saya temukan saudaraku terkasih paling tidak ada 3 kriteria pribadi yang pantas dipercaya oleh Tuhan. Ada 3 kriteria pribadi yang harus kau hidupi dalam hidupmu, menjadi pribadi yang harus kau hidupi dalam hidupmu, supaya Tuhan percayakan sesuatu yang lebih besar dalam hidup saudara. Siapa yang pengen dipercayakan Tuhan sesuatu yang lebih luar biasa? Boleh angkat tangan, saudara kasih? Oh, semua kita angkat tangan, saudara ya. Karena kalau sudah bicara tentang sesuatu yang luar biasa, semua suka, baik jemaat maupun pendeta. Saudaraku terkasih, tapi hari ini dengar, ada kunci yang penting buat saudara. Apa itu? Kau harus jadi pribadi yang pantas dipercaya. Apa yang pantas dipercaya? Pribadi yang bagaimana? Saya temukan paling tidak ada 3 bentuk pribadi, 3 kriteria pribadi yang layak dipercaya. Yang pertama, saudaraku terkasih, mari lihat Matius 25 ayat 20. Saudara perhatikan, ini saya ambil adalah kriteria orang yang pantas dipercaya. Orang yang bawa 5 talenta lalu menghasilkan 5 talenta jadi 10 talenta. Artinya ini orang yang maksimal menjadi orang yang pantas dipercaya. Nah pertanyaannya, kriteria pribadi apa yang ia miliki dalam hidupnya sehingga dia pantas dipercaya? Ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Apa itu? Yang pertama, perhatikan firman Tuhan. Yang pertama firman Tuhan bilang, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang apa katanya? Yang baik dan setia. Perhatikan baik-baik saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang, waktu si hamba yang bawa 5 talenta ini menghasilkan 5 talenta, firman Tuhan bilang baik sekali perbuatanmu. Artinya apa? Yang pertama saudara dengar, orang yang pantas dipercaya itu dia harus jadi pribadi yang baik. Saya ulangin sekali lagi, pribadi yang pantas dipercaya itu adalah pribadi yang baik. Coba lihat kiri kanan, tanya dia, kau baik enggak? Bilang, sekasih betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau sampai dia bilang nggak tahu nih baik apa enggak, saudara dengar, kalau kau aja nggak tahu kau baik atau enggak, pantaslah kau nggak dipercaya oleh Tuhan, saudara, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar, orang yang pantas dipercaya itu kata firman Tuhan adalah orang yang baik. Saya ulangin sekali lagi, orang yang baik. Saudara harus mengerti bahwa orang yang baik itu, saudaraku terkasih, bicara tentang apa? Bicara tentang orang yang memiliki kualitas kehidupan yang baik. Bukan cuma terlihat baik, saudara terkasih. Ada banyak orang, saudaraku terkasih, kelihatannya baik tapi hanya kelihatan baik. Dalam hatinya, saudaraku terkasih, jauh dari kebaikan, saudara. Orang yang baik itu punya kualitas baik, saudara kasih. Dia akan membuahkan kehidupan yang baik. Tidak mungkin dia membuahkan kehidupan yang tidak baik. Saudara ingat Matius pasal 7 firman Tuhan bilang begini. Kalau kau mau tahu orang yang berkenan pada Allah atau tidak. Firman Tuhan bilang dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Betul?
Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar, orang baik itu saudaraku terkasih kelihatan dari buahnya. Kalau sampai saudaraku terkasih ada orang mengaku baik tapi buah kehidupannya tidak baik, saudara terkasih, dia tidak pantas dipercaya oleh Tuhan. Saudara, kita berbuat baik dalam hidup ini bukan karena supaya kita mendapat sesuatu yang baik, betul? Tapi karena sesuatu yang baik sudah ada dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Karena Kristus yang baik dalam hidup kita, maka buah kehidupan kita akan keluar sesuatu yang baik. Dan karena kualitas hidupmu baik, kau berbuah yang baik, maka kau pantas menerima sesuatu yang baik. Pertanyaannya mungkin saudaraku terkasih, Pak, orang yang baik itu yang bagaimana sih sebetulnya? Saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara. Berbuat baik itu, saudaraku terkasih, itu adalah memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik secara materi, sosial, atau spiritual. Jadi berbuat baik itu bukan hanya karena kita mampu memberi materi kepada orang lain. Nah, saudara kasih. Jangan pernah bilang begini, aduh Pak Pendeta, bagaimana kita mau berbuat baik? Kita punya uang saja, tidak, saudara kasih. Saudara dengar, berbuat baik itu bukan cuma hanya bisa berbuat, memberi materi, beri uang kepada orang lain. Bukan, saudara kasih. Berbuat baik itu, kau juga bisa melakukan hal sosial kepada mereka. Orang sakit itu saudara tahu, orang sakit itu saudara kasih, dia nggak butuh uang, saudara. Yang paling dia butuhkan adalah support dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau ada orang sakit kau kunjungin, saudara kasih, semangatnya bangkit, saudara. Karena dia tahu banyak orang yang mengasihinya. Ada banyak orang kan takut kunjungin orang sakit. Kenapa? Aduh, nggak bisa bawa buah Pak Pendeta, malulah kita. Kalau kita datang nggak bisa bawa apa-apa, saudara kasih. Saudara dengar, kau nggak usah bawa apa-apa, kau datang ke situ, kunjungin dia, bilang sama dia kau tetap kuat, Tuhan pasti sembuhkan. Lalu kau doakan, saudaraku terkasih, itu kebaikan yang luar biasa. Ada banyak orang, saudaraku terkasih, merasa tidak mampu berbuat baik, tapi akhirnya berbuat jahat dalam kehidupannya. Kalau kau nggak bisa berbuat baik, paling tidak jangan berbuat jahat, saudaraku terkasih. Tapi hidupi sesuatu yang baik, supaya orang di sekitarmu dapat menerima sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Tuhan hanya mempercayakan sesuatu yang baik kepada orang yang baik, saudaraku terkasih. Tuhan hanya mempercayakan sesuatu yang luar biasa bagi orang yang karakter hidupnya baik. Saudara, coba saudara lihat, makanya firman Tuhan bilang begini dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan bilang, janganlah kita jemu-jemu apa? Kenapa jangan jemu-jemu berbuat baik? Karena firman Tuhan bilang apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita apa? Tidak menjadi lemah. Perhatikan baik-baik, saudara kasih. Ada banyak orang, saudaraku terkasih, melakukan sesuatu, capeklah berbuat baik buat mereka. Kenapa? Karena mereka nggak balas sesuatu yang baik juga. Bahkan kita berbuat baik, dia marah membuat sesuatu yang jahat kepada kita. Udah jangan berbuat baik dah. Saudara dengar, kalau kau menghidupi hal seperti begitu saudara, lalu kau tidak menerima sesuatu yang baik dari Allah, saudara dengar, firman Tuhan ini bilang, itu pantas kau terima. Kenapa? Karena orang yang pantas dipercayakan sesuatu yang baik dalam kehidupannya adalah orang yang hidupnya berbuat baik, tidak jemu-jemu. Orang, saudaraku terkasih, kalau berbuat baiknya hanya untuk motivasi sesuatu, saudaraku terkasih, dengar baik, saya kasih tahu buat saudara, kau pasti bosan melakukannya. Kau pasti akan malas dan capek melakukannya. Kenapa? Karena kau berusaha terlihat baik. Tapi kalau kebaikan itu sudah ada dalam hidupmu, yaitu Kristus yang baik, dan yang keluar dari dalam hidupmu adalah sesuatu yang baik, maka yang kau lakukan yang baik itu akan tetap menjadi kehidupanmu. Karena kau sudah dipenuhi kebaikan oleh Kristus yang baik dalam hidup kita. Amin. Saudaraku terkasih, maka untuk itu saudaraku terkasih, kita harus mengerti bahwa Tuhan pasti mempercayakan sesuatu yang baik dalam kehidupan orang yang mau berbuat baik. Sebab hanya orang baik yang pantas dipercayakan sesuatu yang baik. Hari ini siapa yang pengen sesuatu yang baik, saudaraku terkasih? Boleh angkat tangan, saudara, yang pengen sesuatu yang baik. Saudara dengar, firman Tuhan bilang, jangan cuman pengen, tapi kau harus hidupi sesuatu yang baik.
Karena hanya orang yang berbuat baik yang pantas menerima kebaikan. Coba saudara lihat ayat satu lagi, satu lagi ayat ini. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Matius 7 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama dengan suara kencang. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah apa? Demikian juga kepada mereka. Itulah apa? Isi seluruh hukum Taurat dan kitab para. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Kalau firman Tuhan bilang itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, kau harus ngerti, saudara kali, hukum Taurat dan kitab para nabi itu kitabnya Tuhan Yesus. Waktu Yesus hidup, tidak ada perjanjian baru kayak kita. Perjanjian baru itu tentang dirinya yang kita percaya, maka kita mengikut dia dan kita percaya perjanjian baru. Tapi Alkitabnya Tuhan Yesus, waktu dia beribadah ke sinagog, saudaraku terkasih, Alkitabnya adalah kitab Taurat dan seluruh kitab para nabi. Dan dengar firman Tuhan bilang, isi kitab itu adalah, kalau kau pengen orang lain melakukan sesuatu yang baik kepadamu, maka perbuatlah demikian. Jadi kalau kau pengen orang lain, saudaraku terkasih, berbuat baik kepadamu, hidup yang baik. Jangan pengen sesuatu yang baik, jangan pengen sesuatu yang baik, saudaraku terkasih, tapi kau nggak pernah melakukan hal yang baik. Karena hanya sesuatu yang baik yang pantas mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi hari ini saudaraku terkasih, yang rindu kebaikan dari Tuhan, saudara, coba cek dirimu dulu baik-baik. Jangan sampai saudaraku terkasih, kau cuma pengen sesuatu yang baik dari Tuhan, tapi hidupmu jauh dari kebaikan. Lihat nih tulisan ini penting buat kita, saudara kasih. Jangan mengharapkan sesuatu yang baik dari Tuhan jika kita tidak pernah melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Hari ini kalau pengen sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu, cek diri dulu, cek hatimu dulu. Kau pantas nggak dikasih hal yang baik? Kalau kau nggak pernah melakukan hal yang baik, jangan terlalu sering teriak minta yang baik sama Tuhan. Sia-sia, saudara kasih. Karena Tuhan hanya mempercayakan sesuatu yang baik kepada orang yang hidupnya baik. Lihat kiri kanan bilang, makanya harus baik loh, saudara kasih. No? Saudaraku terkasih, itu yang pertama, saudara. Kalau pengen dipercaya, pantas dipercaya sesuatu yang baik, harus baik hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Coba lihat lagi ayat ini sekali lagi, saudara. Yang kedua, firman Tuhan berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan, apa katanya? Setia. Yang kedua, saudaraku terkasih, pribadi yang diinginkan oleh Allah adalah pribadi yang setia, yang pantas dipercaya. Orang yang mau dipercayakan sesuatu yang besar dalam hidupmu, kau harus pastikan dirimu setia dulu. Kalau kau bukan pribadi yang setia, kau tidak pantas dipercaya. Karena hanya orang yang setia yang layak dipercaya oleh Tuhan. Saya ingat satu kali, saudaraku terkasih, saya pernah diundang orang khotbah di daerah Pekanbaru, saudara. Saudaraku terkasih, lalu waktu saya juga nggak pernah ketemu dengan ini orang, saudara kasih ya. Tapi tiba-tiba ada orang usulin nama saya ke dia gembala, gerejanya banyak juga di sana, saudara kasih. Lalu orang usulin nama saya, lalu saudaraku terkasih akhirnya dia undang saya khotbah di sana. Begitu saya sampai di sana, saudaraku terkasih, waktu dia jemput saya, wah, dia jemput saya dengan mobil yang begitu mewah sekali. Kayaknya belum pernah saya naik mobil kayak gitu, saudara kasih ya. Lalu saudaraku terkasih, saya naik ke mobilnya, saudara. Lalu saudaraku terkasih naik mobilnya, kemudian kami duduk di belakang berdua, cerita-cerita. Lalu saya memberanikan diri bilang sama ini pendeta. Saya bilang, wah hebat nih Pak Pendeta ya. Pak Pendeta ini pengusaha kah? Sampai bisa punya mobil mewah, saudara kasih. Hebat sekali, tampilannya juga keren, saudara ya. Lalu saudaraku terkasih, saya tanya begitu, Pak Pendeta gembala sambil pengusaha kah? Saya bilang, dia bilang, oh enggak. Dia bilang begitu. Memang saya kerja, tapi saya bukan pengusaha. Oh ya? Hebat juga dia kerja, saudara kasih, tapi bisa punya mobil mewah seperti begitu. Saya pikir dalam hati pasti jabatannya bagus, saudara. Lalu saya tanya, jabatannya apa nih kerjanya? Dia bilang, ya hanya
direktur utama saja. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, suatu dia bilang direktur utama, lalu dia sebut nama perusahaannya, saudara kasih tempat dia bekerja. Wah, saya pikir pantas dia punya mobil mewah seperti begini. Kami pergi ke gereja, saudaraku terkasih, lihat gerejanya juga bagus, saudara ya. Lalu kami pergi, saudaraku terkasih, makan sambil ngobrol-ngobrol, saudara. Akhirnya kami cerita panjang lebar, saudara terkasih. Dan karena saya orang pendidikan, punya kampus, saudara terkasih. Dan akhirnya, saudara terkasih, saya tanya dia, Pak, dulu lulusannya apa? Sekolah, saya pikir pasti ke sekolah luar negeri nih, saudara kasih, pasti S3 ini, PhD, di dan lain, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, maka posisinya bagus dan hebat luar biasa, saudara kasih, diberkati luar biasa. Lalu dia bilang, enggak Pak Pendeta, saya cuma tamat SMA doang. Wah, saya kaget, saudara kasih. Zaman gini masih ada tamat SMA jadi direktur utama perusahaan yang besar, saudara. Lalu saya tanya sama dia, kok bisa Pak? Apa enggak ada saingannya yang dokter-dokter segala macam sampai Bapak diangkat jadi direktur utama? Lalu dia cerita, dia bilang banyak sebetulnya. Loh, terus kok bisa Bapak diangkat? Jadi mulai dia cerita awal dia masuk perusahaan itu, saudara. Saudara tahu waktu pertama kali dia masuk perusahaan itu, dia ternyata masuknya diangkat jadi bidang umum. Saudara tahu bidang umum? Maksudnya bidang umum itu semua dikerjain, betul ya? Jadi apa kata pimpinan itu dikerjain. Kalau pimpinan bilang lap kaca jadi tukang kaca dia, kalau pimpinan bilang bikin air minum segala macam jadi tukang air dia, kalau tuh ini bilang antar surat jadi tukang antar surat dia. Itu yang dia kerjain, saudara. Tapi ini orang memang setia luar biasa. Dia selalu lakukan pekerjaannya dengan cara yang terbaik, saudara terkasih. Dan tidak sedikit pun, saudaraku terkasih, dia lari dari apa yang menjadi aturan dari perusahaan itu, saudara. Sampai akhirnya, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, karena mandornya lihat ini orang baik, saudara. Waktu setelah dia bekerja beberapa tahun, saudara terkasih, lalu ada posisi yang lebih naik sejajar dengan mandor. Saudaraku terkasih, dia bilang sama ini gembala, saudara terkasih. Dia bilang, kamu coba lamar jadi, masukkan ini, ajuan pelamaran supaya bisa naik posisi, saudara terkasih. Dia ajuin, saudara. Tapi karena mandornya, saudaraku terkasih, yang backingnya dia, saudara, dan mandornya juga mau naik posisi, saudaraku terkasih, akhirnya dia menang, saudara, naik posisinya jadi mandor. Walaupun dia jadi mandor, tidak jadi kurang kesetiaannya, tetap dia lakukan yang terbaik. Banyak orang kan begitu naik posisi cara kerja langsung turun, betul? Kalau tadinya giat, begitu dia jadi supervisor langsung tidur-tiduran kerjanya ya. Datang ke kantor cuman marah-marah, saudara ya. Nah, dia tidak, dia tetap lakukan semua yang dia bisa lakukan. Bahkan waktu dia kerja sebagai bidang umum, dia tetap kerjakan kalau dia bisa kerjakan, saudara kasih. Dan dilihat, saudara kasih, posisinya begitu luar biasa, kinerjanya begitu luar biasa. Lalu saudaraku terkasih, kedengaran sama bosnya, saudara. Kemudian bosnya bilang, coba itu suruh dia naik posisi jadi supervisor, saudara kasih. Saudara aku terkasih, waktu itu dia bikin pengusulan, saudara kasih, permohonan, saudara, diterima langsung di ACC sama bosnya. Ya udah pasti naik, bosnya yang suruh, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, karena ada step by step yang harus dilewati, dia tetap kerjakan seperti yang dia lakukan dengan cara yang setia dan baik. Akhirnya naik dia supervisor, dan begitu terus sampai dia diangkat jadi salah satu direktur bidang, saudara. Salah satu direktur bidang di perusahaan itu. Dan waktu direktur dia diangkat jadi direktur bidang, itu bosnya dipanggil KPK, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu bosnya dipanggil KPK, tadinya ada 5 direktur katanya, saudara ya. Ada 5 orang direktur selain direktur utama, saudara kasih. Ada 5 direktur lain. Waktu bosnya dipanggil KPK, saudara kasih, semua direktur lain cuci tangan, saudara. Cuman dia yang bilang, saya percaya bos saya tidak salah. Saya percaya bos saya tidak melakukan hal yang jahat. Jadi dia yang berani maju jadi saksi. Proses begitu panjang, saudaraku terkasih. Akhirnya dia lepas, saudara. Bosnya memang tidak bersalah dan tidak dilanjutkan usutan yang diusulkan kepada perusahaan itu, saudara kasih. Karena bosnya, saudara kasih, enggak terpilih, enggak tertangkap, enggak terbukti bersalah. Begitu bosnya lepas dari proses KPK, dia pulang ke perusahaan, saudara kasih, semua direktur yang kabur tadi dipecat semua sama dia, saudara kasih. Dan dia diangkat jadi direktur utama. Saudara bisa bayangkan, saudara kasih, cuman modal SMA, saudara. Tapi karena dia setia, saudara kasih, dia pantas menerima sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan bagi kita hari ini, saudara kasih, kita harus mengerti bahwa
Tuhan itu tidak pernah akan mempercayakan sesuatu yang baik kepada orang lain yang tidak setia. Kalau kau pengen sesuatu yang lebih berharga dalam hidupmu, kau harus pantas dipercaya dan kau harus jadi pribadi yang setia. Pertanyaannya adalah, saudaraku terkasih, apa itu setia? Coba saya mau tanya buat saudara dulu, grup A, biar cepat saudara kasih, betul ya? Ini grup A, saudara kasih. Apa itu setia? Coba grup A. Pas, kelamaan, saudara kasih, betul ya? Grup B yang tengah, saudara kasih ya. Apa itu setia? Patuh pada perintah. Grup C, apa itu setia? Taat, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, nih saya kasih tahu buat saudara. Setia itu, saudaraku terkasih, bicara tentang konsistensi yang tinggi. Setia itu, saudaraku terkasih, dia konsisten. Sekalipun banyak godaan, banyak cobaan, banyak persoalan, orang yang konsisten dalam hidupnya, itu yang disebut dengan setia. Tahu konsisten enggak? Enggak tahu juga, kita lanjutin, betul ya. Kalau gitu apa konsisten? Nih saya kasih tahu buat saudara. Konsisten itu atau setia itu, saudara kasih, bicara tentang dua hal. Yang pertama, itu bicara tentang tidak berubah. Yang kedua, tidak bersyarat. Orang yang setia itu, saudaraku terkasih, kasihnya, cintanya, perbuatannya tidak berubah. Itu baru namanya setia. Hari ini kalau kau mau cek dirimu, saudara terkasih, kau setia atau tidak, coba lihat hidupmu. Kira-kira kualitas yang kau lakukan dalam hidupmu berubah atau tidak. Kalau berubah, itu tanda tidak setia. Jangan pernah berpikir karena KTP-mu Kristen sampai kau mati lalu kau pantas disebut sebagai orang yang setia. Tunggu dulu. Karena setia itu tidak bicara label. Setia itu bicara tentang kualitas kehidupan. Waktu kau cinta sama Tuhan dan cintamu tidak berubah, kasihmu tidak berubah, baru kau pantas disebut setia. Kalau kau bilang kau orang Kristen tapi ke gereja kalau mood, kalau ada makan-makan baru datang ke gereja, kalau Natal, saudara kasih betul ya, kalau Paskah karena ada sesuatu door prize dan lain-lain, saudara baru kau ke gereja, kau berharap nasibmu baik, lalu kau dapat sesuatu, kau bilang kau setia, saudara dengan sorry, malaikat bilang pret, saudara kasih betul ya. Orang setia itu, saudaraku terkasih, cintanya tidak berubah. Suami istri dengar baik, kalau kau bilang kau setia, cintamu sama istrimu dan cintamu sama suamimu harusnya tidak berubah. Kalau orang pacaran itu, saudaraku terkasih, kalau misalnya pacarnya minta sesuatu, pasti pacarnya, pasangannya akan lakukan yang terbaik, betul? Misalnya ceweknya bilang, sayang, pengen makan asinan Bogor nih, betul ya. Saudaraku terkasih, kalau yang pacaran itu biasanya, saudara, pacaran itu biasanya akan dia cari. Kalau nggak ketemu ke Jakarta, dia ke Bogor, saudara kasih, betul ya. Karena di Bogor pasti banyak, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kenapa? Itu cinta, saudara terkasih. Itu besar kasihnya dalam kehidupannya. Nah, yang saya mau kasih tahu buat saudara, harusnya orang yang setia itu adalah setelah dia menikah, saudaraku terkasih, harusnya dia tetap melakukan hal yang terbaik waktu pasangannya meminta sesuatu kepadanya. Jangan ketika sudah menikah, sayang, kita beli asinan Bogor enggak? Asinan Bogor yuk. Asinan Bogor udah di situ belakang. Masa Indomie saja. Saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, beli dari warung depan tuh Indomie 2, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, itu berubah setianya, saudara. Harusnya kualitasnya tetap sama. Kalau dulu waktu masih pacaran beliin istri bedak yang bagus, saudara kasih ya. MS Glow, saudara kasih itu. Harusnya setelah menikah tetap MS Glow, saudara kasih. Jangan setelah menikah istri minta bedak, belinya Herosin, saudara kasih, betul ya. Pantas wajah istri kebakar, saudara kasih. Habis kasih bedaknya, saudara kasih bedak yang panas, saudara kasih. Bedak gatal-gatal, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kesetiaan itu tidak berubah. Dia tidak berubah kualitasnya. Yang kedua, dia tidak bersyarat. Artinya apa, saudara kasih? Orang yang setia itu tidak memandang kondisi. Kalau dia sudah menaruh hatinya untuk sesuatu, saudara kasih, apapun perubahan yang terjadi, harusnya kekuatannya dia kerahkan sepenuhnya untuk hal itu. Itu baru orang setia namanya. Orang yang setia, saudaraku terkasih, di dalam gereja itu juga begitu, saudara. Tidak bersyarat, tidak berubah.
Jangan hanya karena masalah sedikit dengan jemaat yang lain, kau pindah gereja lain. Karena gembala waktu salam tidak melihat wajahmu, kau pindah gereja lain, saudara. Kau pikir di gereja lain, saudaraku terkasih, nggak ada masalah. Tidak ada gereja yang nggak punya masalah. Semua gereja punya masalah, saudara. Justru nih saya kasih tahu, saudara, dengar nih baik-baik, saudara. Kalau Tuhan izinkan kau punya masalah, kalau Tuhan izinkan kau ketemu dengan persoalan, sebenarnya Tuhan sedang menguji kesetiaanmu. Kalau keadaan baik semua orang bisa setia, betul? Setiap hari ada orang yang ngirimin berkat 5 juta. Setiap hari, nggak pernah berhenti. Dari mana-mana saja datang. Saya percaya semua orang gampang teriak. Di tengah jalan pun dia bilang, Tuhan Yesus baik. Berani dia ngomong begitu, betul? Kenapa? Karena semuanya baik, saudara terkasih. Tapi waktu kau ketemu persoalan, ketemu pergumulan, harusnya kau mengerti Tuhan sedang menguji kesetiaanmu. Coba saudara lihat ayat ini, saudara terkasih. Makanya Yakobus 1 ayat 12 berkata, saudaraku terkasih, berbahagialah orang yang apa katanya? Bertahan dalam pencobaan. Sebab apa? Sebab apabila ia tahan uji atau dia sudah setia, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara dengar baik, saudaraku terkasih. Orang yang pantas menerima sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya adalah orang yang setia. Dan orang yang setia adalah orang yang pantas dipercaya oleh Tuhan. Amin. Maka hari ini saudaraku terkasih, mari cek diri masing-masing. Jangan cuma minta sesuatu yang besar dari Tuhan. Jangan cuma minta sesuatu yang hebat dari Allah. Jangan cuma minta sesuatu yang indah dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah engkau setia atau tidak? Kalau belum setia, berubah dulu. Baru Tuhan pantaskan sesuatu yang luar biasa. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudaraku terkasih. Terakhir, saudara. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara kasih, betul ya. Supaya yang buta melihat, saudaraku terkasih. Yang terakhir Matius 25 ayat 20 tadi, firman Tuhan bilang begini kalimat berikutnya. Kalimat yang berikutnya adalah firman Tuhan bilang, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu, apa katanya? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang kedua, yang ketiga dan terakhir, saudara kasih, pribadi yang harus kau miliki supaya Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidupmu adalah engkau harus jadi pribadi yang bertanggung jawab. Engkau harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab, saudaraku terkasih. Pertanyaannya, saudaraku terkasih, bagaimana pribadi yang bertanggung jawab itu, saudara? Ini saya kasih ke saudara gambaran baik-baik, saudara kasih. Supaya kau mengerti apa itu bertanggung jawab. Tanggung jawab itu, saudaraku, tidak pernah bisa dilepaskan dari kerja keras dan pengorbanan. Orang yang kalau saudara mau lihat dia bertanggung jawab atau tidak, saudara dengar. Kriteria orang bertanggung jawab adalah yang pertama dia suka kerja keras, yang kedua dia suka berkorban. Ini orang bertanggung jawab. Kalau misalnya ada orang bilang saya bertanggung jawab tapi tidak suka kerja keras, itu bohong. Karena orang yang bertanggung jawab, waktu dia tahu dia harus memenuhi sesuatu, dia akan lakukan dengan cara yang terbaik, dengan bekerja keras. Dia lakukan sekalipun kadangkala harus lewat pengorbanan. Orang yang tidak siap berkorban dan bekerja keras tidak mungkin mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kalau kau bekerja, kau lihat bosmu orangnya suka bekerja keras, orangnya suka berkorban, bersyukurlah saudara. Karena di tempat itu apa yang menjadi hakmu pasti akan engkau dapatkan. Kenapa? Karena bosmu orangnya bertanggung jawab. Tapi kalau kau kerja di satu perusahaan dan kau lihat bosmu orangnya malas-malasan, gak suka kerja keras, gak suka berkorban, sebaiknya kau cari tempat kerja lain. Karena satu kali kau akan pasti dirugikan di dalam perusahaan itu. Karena bosmu bukan orang yang bertanggung jawab. Saudara dengar baik, saudara kasih. Hari ini saudara, waktu kau pengen sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, dipercayakan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, kau juga harus jadi pribadi yang bertanggung jawab. Siap berkorban.
siap bekerja keras. Kalau Tuhan lihat kriteria itu ada dalam hidupmu, saya percaya Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan saudara. Amin. Di Alkitab, saudaraku terkasih, saya temukan satu perempuan yang luar biasa, yang menurut saya super tanggung jawab, saudara. Namanya siapa? Rut, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, saudara tahu Rut suaminya siapa? Sebelum Boas, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, siapa suaminya? Sama-sama lupa, saudara terkasih, betul ya. Yang pasti, saudaraku terkasih, suami Rut ini adalah menantunya Naomi. Oke? Dan firman Tuhan catat, saudaraku terkasih, satu kali anaknya Naomi ini dua-duanya meninggal, saudara. Dia punya 2 orang menantu, satu Rut, yang satu lagi adiknya Rut. Saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selalu ketika suaminya atau anaknya Naomi meninggal, lalu Naomi bilang sama Rut dan penantunya satu lagi, saudara terkasih, dia bilang, saudaraku terkasih, sudah, kalian pulanglah ke rumah kalian, ke kampung kalian, ke negeri kalian, ke bangsa kalian. Karena mereka bukan bangsa pilihan Allah sebetulnya, saudara. Saudaraku terkasih, lalu Naomi berkata, aku sudah tidak punya anak lagi. Kalau orang Yahudi itu, saudara, kalau misalnya dia punya anak, lalu menikah dengan perempuan, kemudian anaknya meninggal, lalu dia punya anak masih kecil laki-laki, saudara, itu masih bisa ditunggu yang laki-laki. Sampai dia gede, lalu nanti dinikahkan kepada menantunya, saudara. Itu kebiasaan mereka. Lalu saudaraku terkasih, Naomi bilang, aku sudah nggak punya anak lagi. Dan sudah nggak mungkin punya anak lagi. Karena aku sudah tua. Pulanglah ke negeri kalian. Tidak apa-apa, aku pun akan pulang ke negeriku. Saudaraku terkasih, menantunya yang kedua, Orpa, saudaraku terkasih tahu. Dan akhirnya dia bilang, okelah, aku pulang ke negeriku. Tapi Rut yang luar biasa. Saudaraku terkasih, Rut berkata, Tuan mula tuanku, kaum mulah kaumku, saudaraku terkasih. Lalu Rut bilang, aku akan tetap mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Kenapa Rut berkata begitu? Karena Rut tahu, saudaraku terkasih, sebagai menantu, orang tua adalah tanggung jawabnya. Hari ini dengar, saudaraku terkasih, kalau kau dipercayakan menantu, dengar, itu adalah tanggung jawabmu. Dan engkau para anak-anak dengar, kalau kau dipercayakan orang tua, mertua, kau harus mengerti, itu adalah tanggung jawabmu, saudara terkasih. Rut tahu tanggung jawabnya, saudara, kalau Naomi adalah tanggung jawabnya, karena dia adalah menantunya, saudara. Walaupun saudaraku terkasih, dia punya kesempatan untuk lepas dari tanggung jawab. Dia punya kesempatan untuk hidup tenang, cari suami yang baru, saudaraku terkasih. Tapi dia tahu tanggung jawabnya. Dia tetap ikut Naomi kemanapun Naomi pergi. Naomi pulang ke negerinya, saudara. Dan Tuhan atur cara yang luar biasa. Sehingga Rut ketemu dengan seorang laki-laki yang luar biasa. Saudara tahu kenapa apa yang mau saya sampaikan hari ini, saudaraku terkasih? Saudara dengar baik. Ketika Rut menjadi pribadi yang bertanggung jawab, saudaraku terkasih, Tuhan percayakan sesuatu yang luar biasa kepadanya. Bukan cuma suami, seorang yang kaya punya ladang yang luar biasa, Boas. Bukan cuma itu. Tapi hari ini dengar baik. Kalau kita menyembah Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, kau harus mengerti itu lahir dari perempuan yang bertanggung jawab. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar, jangan main-main dengan tanggung jawab. Karena tanggung jawab adalah ukuran Tuhan untuk memberkatkan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Hari ini jangan rindukan sesuatu yang luar biasa. Jangan berteriak minta sesuatu yang luar biasa. Kalau kau tidak pernah menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam hidupmu. Saudara dengar 3 hal ini, tanam baik-baik dalam hidup saudara. Kalau kau pengen dipercayakan Tuhan sesuatu yang luar biasa. Baik itu waktu, tata, skill, harta, dan segala sesuatu yang kau inginkan dalam hidupmu. 3 hal ini pastikan ada dalam hidupmu. Yang pertama, kau harus jadi pribadi yang baik. Kau tidak boleh jadi pribadi yang jahat. Karena sesuatu yang baik tidak akan dipercayakan pada orang yang jahat. Yang kedua, kau harus setia. Tetap melakukan sesuatu dengan kualitas yang sama. Dan tidak berubah. Kalau Tuhan akan mempercayakan, Tuhan akan percayakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Yang ketiga, kau harus jadi pribadi
yang bertanggung jawab. Amin. Lihat kiri kanan bilang, mari kita sama-sama jadi orang yang pantas dipercaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih.